Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas dan yang paling tepat yang dapat kita panjatkan dan kita ucapkan pada detik yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, kecuali kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat dan kasih sayang-Nya lah hari ini kita masih diperkenankan untuk diberikan tambah usia dengan menjalankan aktivitas pada hari ini, dengan harapan semoga hari yang baru ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Dan kita berharap ma'asyiral hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua kembali dengan bulan Ramadan yang mulia dan bulan Syawal yang akan datang. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu hal yang paling berat yang harus kita perjuangkan setelah bulan Ramadan ini adalah satu kata yang sering diulang-ulang dan diucapkan oleh para ulama, yaitu al-istiqamah. Kalimat istiqamah yang dikatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang bertahan, mereka yang berpegang teguh, dan mereka yang bersabar menjalankan segala bentuk kebaikannya, menghindari larangan-larangan Allah, dan beristiqamah. Dan orang yang beristiqamah bukan berarti mereka tidak menemukan tantangan. Orang yang istiqamah bukan berarti tidak menemukan kesulitan. Orang-orang yang istiqamah adalah orang yang menemukan tantangan dan keberatan dalam menjalankan taat kepada Allah, tetapi mereka berhasil menjalankan itu. Kalimat istiqamah adalah sebuah harapan bagaimana kebaikan yang telah ditanamkan pada diri kita di bulan Ramadan yang lalu jangan langsung kemudian pupus dan hilang tanpa ada jejak sedikit pun. Kita di bulan Ramadan yang lalu barangkali adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh. Kita yang paling dekat dengan masjid, kita yang mampu menghatamkan Al-Quran bahkan lebih dari satu kali, kita yang mampu bersedekah setiap hari, mampu berbagi setiap hari, memenuhi malam-malam kita dengan ibadah dan berzikir kepada Allah. Janganlah di bulan Syawal ini kemudian kita melepaskan segala bentuk perjuangan kita di bulan Ramadan. Pantaslah jika dahulu para ulama ada yang mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Memang kalimat ini bukan hadis dan juga bukan perkataan para tabi'in, tetapi disebutkan oleh para ulama-ulama. Sebuah ungkapan yang menyebutkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kalaupun ada karamah, dan karamah ini nyata dimiliki oleh orang-orang soleh yang tidak dipertontonkan, tetapi Allah muliakan mereka dengan sebuah karamah. Tetapi kalaupun ada 1000 karamah, ada 1000 kehebatan dari seorang ulama dengan kesolehannya, itu tidak akan apa-apa jika dibandingkan dengan sebuah keistiqomahan. Dan kalimat istiqomah, ma'asyiral hadirin, para sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, jangan pernah membayangkan kalau istiqomah itu adalah amalan yang kita jalankan dan tidak dilakukan oleh orang lain. Kalimat istiqomah yang paling ringan menurut para ulama dan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah ketika kita bertahan dengan amal wajib dan sunnah kita tanpa menambahkan, tanpa mengurangi. Barangkali di antara kita ada yang merasa istiqomah itu adalah amal ibadah yang kita lakukan dan di saat orang lain tidak mampu melakukan ibadah itu. Kalaulah ada di antara kita yang beristiqomah dengan akhlaknya yang mulia, beristiqomah dengan sholat wajibnya yang tepat waktu, istiqomah dengan puasa sunnah Senin Kamisnya yang tidak dia tinggalkan kecuali uzur, yang istiqomah membaca Al-Quran setiap ba'da sholat cuma 1 halaman saja, karena istiqomah tidak akan melihat banyak atau kuantitas amal ibadah kita, tetapi istiqomah ini adalah mereka yang bertahan dengan kebaikan meskipun di mata manusia terlihat sedikit, tetapi istiqomah ini adalah sebuah konsistensi dari buah hasil keimanan. Ada 4
yang sering merusak keistiqomahan kita setelah Ramadan ini. Yang pertama adalah hawa nafsu. Kita yang merasa menjadikan Ramadan itu adalah pengekang. Kita yang sering menganggap Ramadan itu adalah penghalang kenikmatan kita. Siang hari kita tidak mampu menikmati kuliner-kuliner favorit kita. Setelah Ramadan berakhir, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian melepaskan hawa nafsunya sebebas-bebasnya. Bahkan di sebagian sosial media ada yang beranggapan kalau di bulan Ramadan tidak maksiat, malam tidak pergi clubbing, barangkali mabuknya pun berhenti sementara waktu. Tetapi setelah selesai Ramadan, mereka akan kembali lagi. Yang biasa clubbing pergi clubbing, yang biasa mabuk dia pergi mabuk dan berzina dan seterusnya. Ini adalah hawa nafsu yang sering menyebab kita dari keistiqomahan ini tidak akan pernah tercipta kalau kita masih melakukan tawar-menawar dengan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Allah mengatakan bahwasanya hawa nafsu tabiatnya adalah mengajak kita kepada sesuatu yang Allah benci dan yang dicintai oleh hawa nafsu itu sendiri. Yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering menghancurkan keistiqomahan kita adalah syaitan itu sendiri. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Demikian Al-Qur'an mendeklarasikan. Ketahuilah bahwasanya setan itu adalah musuh yang senantiasa mengajak kepada sesuatu yang bukan dalam bentuk ridha. Karena kaidahnya setan itu tidak akan pernah mengajak kita kecuali sesuatu yang diajak oleh setan itu mengandung sesuatu kemurkaan dari Allah. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Al-Burdahnya beliau mengatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sima. Beliau mengatakan dengan bentuk perintah, wa khalifin nafsa wasyaitan, selisihilah, berseberanganlah dengan perkara nafsu dan syaitan. Wa'sihima. Dan kalau Anda ingin berbeda pendapatlah dengan hawa nafsu dan syaitan Anda. Meskipun yang barangkali dibentuk atau dibungkus oleh syaitan itu sering kadang dihadirkan dengan bentuk kebaikan, dengan bentuk kemaslahatan, padahal pada hakikatnya apa yang diajak oleh syaitan itu adalah bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Oleh karenanya apapun yang datang dari syaitan adalah sesuatu yang akan menjerumuskan kita pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hal kedua yang terbesar yang dapat merusak keistiqomahan kita. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, yang sering menghancurkan keistiqomahan kita adalah karena kita terlalu banyak berinteraksi dengan makhluk. Al-Imam Al-Ghazali pada poin yang ketiga ini menyebutkan makhluk karena yang menyebabkan istiqomahnya manusia ini bukan hanya manusia, tetapi kadang sibuk dengan makhluk lainnya. Berapa banyak di antara kita diakibatkan karena sibuk punya hobi memelihara burung kicau, akibat karena hobinya tersebut memelihara ikan hias, begitu nikmatnya dia duduk-duduk bersama hewan peliharaannya. Sayyidina Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah suatu saat diuji oleh Allah dengan sebuah nikmat. Beliau memiliki hobi memelihara kuda. Sampai kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking nikmatnya memelihara kuda, asik dengan hewan peliharaannya, sampai beliau mengatakan, dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, inni ahbabtu hubbal khairi hatta tawarat bil hijab. Sampai kemudian Nabi Sulaiman merasakan kesulitan yang dahsyatnya luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Seorang Nabi dicabut nikmat ibadahnya disebabkan karena apa? Karena saking tenggelamnya dengan interaksi dia dengan makhluk, apalagi dengan kita yang barangkali tidak merasa cukup dengan interaksi kita di tempat kerja kita, bahkan di rumah pun kita masih memiliki tantangan yang berbeda. Bukankah kita memiliki kesempatan ketika datang waktu sholat 5 waktu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Ada waktu yang mulia ketika kita datang di sepertiga malam, kita memberikan kesempatan yang terbaik buat jiwa kita untuk membangun asanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini adalah makhluk sering merusak kehidupan keistiqomahan kita. Yang biasa pergi berjamaah disebabkan karena banyak bertamu, dan bahkan kedatangan tamu akhirnya sholatnya pun menjadi diundur. Ini suatu hal yang lumrah. Tetapi kalau kita yang mampu bertahan dengan keistiqomahan ini,
adalah sebuah tantangan besar dan pahala besar yang dinantikan ketika kita pertama kali turun di alam barzakh kita. Dan yang terakhir, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang sering melalaikan kita daripada istiqomah adalah dunia. Dunia dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW adalah hilwatul dunya, sesuatu yang indah, wangi, hijau. Tetapi terkadang kita saking lelahnya dengan dunia, lisan kita tidak banyak berzikir kepada Allah. Pikiran kita terkuras untuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan dunia kita. Padahal Rasulullah SAW pernah meriwayatkan dari sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, khalaqtu ibadi farazaqtuhum fayashkuruna ghairi. Padahal Allah telah menjamin setiap rizki hamba-hambanya tanpa dia melakukan ibadah yang berlebihan sekalipun atau bekerja sesuai dengan kadarnya saja, maka insya Allah rizkinya pun Allah akan cukupi tanpa kemudian ia melupakan kewajiban dia sebagai seorang hamba dalam melakukan ibadah. Oleh karenanya perkara yang keempat ini, masyaallah hadirin, dunia ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Ambillah daripada dunia ini secukupnya saja. Jangan sampai disebabkan karena dunia kemudian kita dilenakan dan dijauhkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga istiqomahan kita. Di penghujung Syawal ini kita masih akan ditunggu dengan bulan-bulan mulia, bulan-bulan Zulqa'dah, bulan-bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga imunitas keimanan kita dan kita akan dipertemukan dengan musim-musim kebaikan yang akan datang dalam kondisi iman yang prima, dalam kondisi keimanan yang baik, dan mudah-mudahan Allah berkahi sisa usia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa sa'iri khillanihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وكفى أثره إلى يوم الدين. اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه حيث قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا سميع المهمات. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين المقاتلين في غزة. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين.
اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين الحاقدين المعتدين. اللهم يا ربنا، اللهم أبشر قلوبنا وفرح قلوبنا بنصرة المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.